Oke, setelah kedatangan Delta ke desa Konohagakure yang siap bertempur habis-habisan dengan Hokage itu, ia juga sudah dipertemukan dengan Kawaki. Nah, cerita Boruto semakin menarik lagi nih. Di sini kita langsung akan breakdown gambaran Boruto 198 nanti yang berlangsungnya teknik-teknik Delta serta Naruto Hokage. Yang kita tahu berdasarkan chapter adaptasinya chapter 31. Ini adalah full jalan ceritanya pertarungan para monster. Oke, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai full jalan cerita Boruto 198 dengan adaptasi chapter 31. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, seperti yang kita duga sebelumnya, mereka memang diawali dengan percakapan. Tetapi Delta yang menggebu-gebu ingin mencoba mengambil Kawaki itu nampaknya akan menghadapi situasi yang sangat serius. Karena di hadapannya itu adalah ninja nomor 1 dalam sejarah shinobi sekarang ini. Nah, sebelumnya Naruto sudah menyuruh Boruto membawa pergi Himawari itu, tetapi rencananya tidak berjalan sangat mulus. Dan akhirnya cerita intinya dimulai. Nah, dalam adaptasinya ini dibuka dengan adegan Naruto yang serius itu langsung menanyai Kawaki sambil menatap Delta. Kawaki, apa dia dari Kara? Nah, inilah momen yang akan membuat Kawaki itu mengatakan seperti ini. Ya, dia adalah Delta, anggota inti dari Kara sendiri. Dia adalah salah satu orang yang disebut sebagai Inner. Sudah semakin menarik nih. Naruto langsung terpikirkan jika Kara sendiri memang diisi oleh orang-orang berbahaya dan salah satunya sudah berdiri di hadapannya saat ini, dia adalah Delta. Nah, situasi serupa juga dilihat oleh Delta yang penasaran dan langsung berbicara seperti ini. Aku tahu tentangmu, Uzumaki Naruto. Kau adalah pemimpin shinobi Konoha saat ini. Dirimu Hokage, bukan? Ini adalah pertama kalinya buatku, jadi suatu kehormatan bisa bertemu denganmu secara langsung. Tetapi bisakah kau minggir sebentar? Kau sekarang ini menghalangiku. Di sini aku ada sedikit urusan dengan bocah di belakangmu itu. Ya, yang dimaksud di sini tentunya adalah Kawaki. Nah, sebelum pertempuran dimulai, memang percakapan berat terjadi di sini. Bahkan Kawaki juga memperingatkan, hati-hati, semua anggota Inner Kara adalah monster. Momen mencekam seperti ini terlihat aneh di mata Boruto sendiri. Bahkan ia menatap raut wajah Kawaki itu dan ia bergumam, tidak seperti biasanya. Gelagat Kawaki jauh dari biasanya. Seberbahayakah itu musuh kami saat ini? Nah, di sisi lain, Uzumaki Naruto yang mencoba terus mencari informasi itu kembali melontarkan perkataannya. Sayang sekali, Kawaki adalah tamu penting kami, jadi tak bisa kuizinkan orang asing mencurigakan bersinggung dengannya saat ini. Nah, di sini sudah jelas di mana Naruto ini tidak akan memberikan Kawaki bagaimanapun caranya, dan sudah jelas pula membuat Delta tambah marah mendengar hal tersebut. Dan kita tahu dia mengatakan seperti ini, kubunuh kau, sialan. Boruto yang bingung pada situasi tersebut memanggil ayahnya itu, tetapi tetap saja nih Naruto menyuruhnya untuk mundur untuk menjaga Himawari lebih dulu. Dan Naruto juga menambahkan untuk Kawaki sementara ini harus fokus juga melindungi dirinya sendiri. Angin semakin berembus kencang dan situasi semakin mencekam. Lalu tiba-tiba dengan gerakan mata mereka berdua yang memiliki niat membunuh itu langsung membuka battle para monster itu. Pertempuran dimulai. Nah, seperti biasanya Delta itu menyerang lebih dulu. Ia langsung mengayunkan kakinya yang kuat itu ke wajah si Hokage, namun berhasil ditangkis dengan sedikit menghindar. Nah, serangan-serangan Delta itu memang sangat cepat, apalagi gerakan ini terbilang berbahaya karena kaki Delta sendiri sudah disempurnakan oleh Amado. Tetapi untuk level saat ini Naruto masih tetaplah bisa menghindarinya, dan kami pikir udah semacam gerakan ultra instingnya Goku aja nih Naruto saat ini. Lalu tiba-tiba Delta berhasil menendang tubuh Naruto. Ya, meskipun masih bisa ditangkis sih, serangan itu akhirnya bisa Naruto rasakan. Nah, di sini bukan Naruto rasanya kalau tidak menyiapkan trik baru nih. Ia langsung menangkap kaki Delta itu, kemudian membantingnya ke tanah. Delta terjun bebas dan situasi semakin memanas lagi nih. Nah, bahkan nih dalam keadaan seperti itu Naruto sendiri itu tidak tanggung-tanggung menyerangnya dengan rasengan. Tetapi anehnya, sesaat sebelum rasengan itu mengenai muka dan mata tertutup itu, Delta akhirnya membuka matanya lagi dan situasi di luar dugaan. Rasengan itu tiba-tiba lenyap begitu saja karena Delta, dan di sini Naruto memang terkejut menyaksikan situasi saat ini. Boruto sendiri saja yang melihat hal itu bahkan tidak percaya sama sekali, sampai akhirnya Kawaki mengatakan seperti ini. Sepertinya ini semua terisap oleh mata buatan Delta itu.
Delta yang masih di tanah itu memandangi Naruto dengan sangat sinis. Tetapi di sisi lain nih, Naruto yang tidak percaya itu berkata seperti ini, "Mata itu, apakah senjata ilmiah ninja?" Tetapi tiba-tiba Delta kembali menyerangnya, kali ini dengan perubahan kakinya itu. Dan Naruto yang menyadari itu, refleksnya sangat cepat, ia melompat ke udara lalu mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan fatal dari Delta. Nah, inilah yang mengejutkan mereka semuanya saat itu, dimana ada kejadian lain lagi nih untuk Delta, bukan cuma matanya saja, tetapi saat ini kakinya juga sudah mulai berubah. Nah, jika kalian sudah melihat adegan-adegan Kawaki berubah dengan tangan dan kakinya kemarin-kemarin itu, ini semua mirip dengan apa yang dimiliki oleh Delta sendiri. Ia bisa memanipulasinya untuk bentuk senjata apapun, tetapi sepertinya lebih kuat dari milik Kawaki sendiri tentunya. Nah, bahkan nih, karena Naruto yang penasaran akan hal itu, akhirnya Delta juga mengatakan seperti ini, "Aku ini memiliki senjata ilmiah ninja dalam sekujur tubuhku." Dan seperti yang dikatakan Boruto, tubuh ilmiah ninja. Nah, ini sama seperti yang dimiliki oleh Kawaki. Lalu Delta akhirnya kembali menyerang Naruto dengan sangat cepat. Nah, di sini Naruto yang sudah semakin serius dan waspada itu, ia akhirnya mengaktifkan Kyuubi Mude itu. Nah, sekujur tubuhnya berselimut cakra Kurama dengan garis-garis hitam tersebut. Dan kita tahu nih, Delta melancarkan serangan-serangannya lewat kaki-kakinya itu. Ya, meskipun lagi-lagi ditahan oleh Hokage, tetapi yang tidak disangka oleh Naruto, serangan itu tiba-tiba malah menjadi bercabang dan membuat kaki Delta menjadi beberapa bagian dan semakin memperbesar sepertinya. Dan salah satunya ini akhirnya menusuk tubuh si Hokage. Nah, situasi inilah yang akhirnya menjadi sedikit kacau karena Boruto yang panik itu, dia khawatir dan memanggil ayahnya itu. Sementara Delta yang serasa di atas angin itu, ia mengatakan seperti ini, "Oh, kelihatannya sakit ya, seranganku langsung melubangi perutmu." Tetapi Delta sepertinya tidak mengetahui dengan benar nih, karena ini lagi-lagi adalah rencana besar dari Hokage sendiri. Dan tiba-tiba, boom, cakra itu melebar dan membentuk dua tangan besar tersebut, lalu memukul Delta dan membuat kaki itu akhirnya patah. Inilah akhirnya Delta menganggap jika lawannya ini juga seorang monster. Dan baru tahu nih si Delta kayaknya. Di sini Delta mundur untuk menjaga jarak kembali, namun tetap dalam kuda-kudanya itu. Nah, sementara Naruto yang biasanya ia suka membuat dirinya terluka lebih dulu, merasa sedikit kesakitan dengan kaki Delta tadi. Inilah salah satu kelemahan Naruto nih. Bahkan Kurama sering mengatakan seperti ini, jika Hokage ini terlalu kurang tegas, bahkan sering membahayakan nyawanya terlebih dahulu. Dan momen seperti ini juga pernah terjadi dahulunya ketika melawan Uchiha Shin. Nah, di saat Delta yang mengatakan jika saat ini saja Hokage sudah berlutut, situasi ini sangat mengecewakan menurutnya. Lalu tiba-tiba Boruto yang khawatir tanpa tahu keadaan itu langsung mencoba mendekati Naruto, padahal sudah dilarang untuk bergabung. Dan kita tahu nih, Naruto bahkan sempat berteriak lagi, "Jangan mendekat Boruto, diam di sana." Nah, awalnya Boruto memang berhenti dan sedikit bengong dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya itu. Namun Delta yang memprovokasinya mengatakan seperti ini, "Tidak usah ragu bocah, kalau kau mau, aku bisa kirim kalian bersama ke neraka dengan senang hati." Nah, mendengar hal itu, Naruto begitu kesal bahkan mengatakan seperti ini kepada Delta, "Woi, jangan berani-beraninya kau menyentuh mereka seujung jari pun, karena kau akan membayarnya dengan nyawamu untuk saat ini." Nah, di sini tentu Delta kesal mendengarkan semua hal itu dan tiba-tiba ia berlari ke arah Naruto lalu menyepak wajah hingga melayang. Nah, di sini lagi-lagi Delta serasa yang mengendalikan keadaan nih. Bahkan ia kembali menginjak tubuh Hokage itu dengan kakinya tersebut. Delta memang sangat kesal, ia bahkan mengatakan seperti ini, bahwa ia sebenarnya tidak tertarik dengan mereka semua. Yang menjadi prioritas Delta saat ini adalah mengambil kembali Kawaki. Namun tetap saja nih, setelah Delta membunuh Naruto sesuai niatnya itu. Nah, situasinya semakin memanas ketika Naruto kembali menyangkal perkataan Delta. Dia mengatakan seperti ini, "Kau sendiri yang salah paham. Saat ini Kawaki juga masuk hitungan, jadi jangan sampai kau sentuh dia dengan tangan kotormu itu." Nah, mendengarkan hal-hal seperti ini awalnya membuat Delta ini sangat heran, kenapa kau mau bertindak semacam ini Hokage, cuman untuk orang asing yang hanya merepotkanmu seperti Kawaki. Nah, ini menariknya nih, perkataan Delta ini juga direspon balik oleh Naruto sendiri. Dia menjawabnya seperti ini, "Aku juga sama herannya denganmu, kau sampai senekat ini datang sendiri ke wilayah musuh, itu butuh nyali besar. Nah, kenapa kau sendiri mati-matian memburu Kawaki? Ada apa dengan dia?" Nah, ini adalah sebenarnya rencana Naruto sendiri untuk mencari informasi dengan sengaja mengalah lebih dulu. Dan di sini Delta yang kesal itu membalasnya pernyataan itu seperti ini, "Apa kau perlu mencemaskan hal seperti itu saat ajalmu sudah semakin dekat Hokage?" Tidak juga, aku cuma penasaran, jadi wajar kalau aku agak cemas." Nah, begitu kata Naruto.
Lalu mendengar hal itu, tiba-tiba Delta itu menekan luka pada tubuh Naruto itu, lalu mencabut bekas kakinya yang patah itu dan membuangnya. Nah, sepertinya Delta juga paham nih kalau Naruto ini masih basa-basi. Nah, bahkan Delta mengatakan seperti ini, akal busukmu itu terlihat sangat jelas, sialan, cukup sudah tipu muslihatnya. Nah, Naruto sendiri pada akhirnya juga mengakuinya jika triknya sudah ketahuan, dan Naruto memang seperti ini sih, suka mengulur waktu untuk informasi penting. Bahkan akan ada adegan nih dimana Kawaki sendiri shock, luka tersebut tiba-tiba langsung sembuh dari tubuh Naruto. Nah, bahkan Delta aja juga mengatakan seperti ini, lukamu sudah sembuh, kelihatannya sejak awal itu bukanlah sebuah luka yang fatal. Monster macam apa kau ini Hokage? Nah, Naruto akhirnya mengatakan jika kalau pura-pura mengalah itu dirinya akan bisa mendapatkan informasi dari Delta, tapi semuanya sudah ketahuan dan gagal. Nah, sepertinya sekarang ini sudah mulai serius nih si Hokage ini. Boruto Himawari yang terkejut bahkan mengatakan, jangan membuatku khawatir seperti itu lagi, Tsubasa. Nah, di sini ada percakapan seperti ini antara Naruto dan Delta. Wah, kurasa aku sudah meremehkanmu. Nah, sementara Delta mengatakannya seperti ini. Maaf kalau tadi aku bilang akan membunuhmu, kutarik itu semuanya. Akan tetapi nih, tiba-tiba Delta berubah wujud dengan kekuatan semakin besar itu. Dia bahkan mengatakan, akan kupotong tangan kakimu itu satu demi satu sebagai ungkapan terima kasih karena sudah membodohiku tadi. Dan benar saja nih, pertempuran semakin serius. Nah, di sini Kawaki itu mengatakan kepada mereka semuanya agar lebih menjauh lagi karena mereka terlalu dekat akan situasi saat itu. Ya, ini wajar sih karena pertempuran monster, jadi dampaknya pasti akan sangat besar sekali. Nah, cakra Kyuubi yang menyala-nyala itu langsung secepat itu meluncur menghadapi Delta, dan ledakan itu benar-benar terjadi. Asap dan getaran itu sampai terasa kepada Boruto, Kawaki, serta Himawari. Dan kita tahu pertempuran besar-besaran itu antara si Hokage melawan Delta semakin badas lagi nih. Bahkan efek itu menimbulkan kehancuran area di sekitarnya. Nah, Delta memang sempat beberapa kali menendang tubuh Naruto hingga tersungkur, tetapi beberapa kali pula serangannya itu ditahan oleh Hokage. Nah, yang mengejutkannya di sini nanti nih, ternyata Delta itu mengembalikan rasengan itu kepada Naruto, dan ini kami pikir sangat unik sekali. Ternyata mata Delta ini memiliki kekuatan semacam ini yang terbilang masih sangat langka. Tetapi sebelum rasengan itu mengenainya, Naruto dengan cepat menyepak tubuh Delta hingga jatuh, dan rasengan itu akhirnya meledak di tanah. Nah, pertempuran itu akhirnya masih berjalan sangat imbang, dimana belum ada di antara mereka berdua yang terluka satu sama lain. Nah, di sisi lain terlihat Kawaki itu sangat serius mengawasi mereka berdua. Sementara itu Boruto yang tertegun mengatakan seperti ini, gila, pertarungan ini sungguh gila, ini sama sekali tidak ada celah untukku, Tsubasa. Dan cerita selesai dalam adaptasi chapter 31 ini. Nah, pertempuran melawan Delta ini memang menandai pertempuran-pertempuran badas selanjutnya yang akan mereka hadapi. Bayangkan dengan karma saja perebutan seorang wadah itu menimbulkan dampak besar seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah yang akan dilakukan oleh dua karma tersebut, Kawaki serta Boruto? Oke, kita lanjutkan di lain waktu. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai full jalan cerita Boruto 198 dengan adaptasi chapter 31 Boruto. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.